Shalom semuanya. Puji Tuhan untuk firman hari ini yang akan kita baca dan renungkan bersama, yang terdapat di dalam Wahyu pasal 18 ayat 21 sampai pasal 19 ayat 5. Dan puji Tuhan kita semua bisa berkumpul kembali bersama pada saat ini. Dan kita percaya kita diperkumpulkan bukan karena kuat hebat kita sendiri, namun karena kasih Bapa Surgawi yang selalu mengalir seperti sungai yang tidak ada akhirnya, yang selalu ada bagi masing-masing kita, yang tidak pernah menyerah terhadap kita, namun selalu memberikan berkat yang terbaik. Bukan dalam harta benda duniawi, namun dalam firman-Nya yang menjadi terang dalam hidup kita, pelita bagi kaki, cahaya bagi jalan kita, supaya kita tahu melangkah kita menuju arah mana. Apakah di dalam jalan lebar menuju kebinasaan, ataukah dalam jalan sempit menuju kehidupan. Dan walaupun dibilang jalan lebar dan jalan sempit, tetapi banyak orang sekarang ini memutarbalikannya. Banyak orang sekarang ini salah paham tentang yang namanya jalan lebar dan jalan sempit. Mereka berpikir berjalan di dalam jalan lebar membuat mereka bebas, membuat mereka merasa lebih enak, membuat mereka merasa lebih senang. Sedangkan di dalam jalan sempit hanya sulit-sulit saja, hanya harus berdoa, baca firman terus-menerus, membosankan dalam pikiran mereka. Mengapa demikian? Karena masih ada keduniawian, masih ada keinginan daging yang terus-menerus bertentangan, menjadi perseteruan dalam diri sendiri. Dan daripada itu hendak diingatkan untuk kita semua, masih ada waktu dan kesempatan saat ini bagi kita yang hanya manusia saja. Mari kita kerjakan keselamatan menurut yang Tuhan Yesus perintahkan, dengan rendah hati, saling menasihati, bersatu menjadi tubuh Kristus, anggota tubuh Kristus yang bukan terpisah-pisah, namun saling menopang di dalam doa dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Bahkan pada saat ini pun hendak diingatkan untuk kita semua, Injil pun hanya alat di dalam tangan Tuhan. Kita semua ada rencana Bapa Surgawi yang begitu sangat indah bagi masing-masing kita. Jika kita mau tahu dari awal sebelum kita mau melangkah mengikuti apa yang telah Bapa tetapkan, bagaimana bisa? Sedangkan kita saja tidak mau untuk memulai percaya, walaupun tidak melihat, tidak mengetahui apa yang akan terjadi nanti, namun dalam melangkah yang Tuhan ajarkan bagi kita, percayalah dengan apa yang tidak kelihatan, berbahagialah. Walaupun sedang berduka, walaupun sedang bersedih, berbahagialah. Bukan karena harta benda dunia, bukan karena apa yang dunia buat, tapi karena kasih Kristus dinyatakan bagimu, juru selamat ada bagimu. Dan itulah yang hendak diingatkan untuk kita semua. Karena seperti yang dinyatakan bahkan dari kitab pertama, dari Injil kitab Matius, telah dinyatakan tentang pemberitahuan penderitaan yang Tuhan Yesus akan alami nanti. Dan itulah yang diingatkan di dalam Matius pasal 17. Tetapi di situ sudah pemberitahuan kedua dalam ayat 22 dan 23, di bawah perikop pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia. Dan itulah yang Tuhan Yesus juga ingatkan, kalau mau mengikuti Tuhan Yesus, kalau mau mengikuti aku, barang siapa yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, ia harus memikul salibnya. Karena dalam Matius pasal 10 Tuhan Yesus sudah mengatakan itu di dalam ayat 37 bahkan sampai ayat 39. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Bagaimana bisa ini? Sedangkan dalam firman saja dinyatakan, hormatilah ayah dan ibumu, terutama juga kasih terhadap saudara-saudaramu. Tetapi
tetapi yang diingatkan untuk kita semua yang juga berkaitan dengan Matius pasal 10 ayat 37 ini ada di dalam kitab Ibrani, yang diingatkan bagi kita tentang mengutamakan Tuhan, bukan mengutamakan keinginan manusia. Karena manusia hanya debu saja, manusia tidak mempunyai kuasa hebat apa-apa, seperti yang dinyatakan di dalam kitab Ibrani pasal 10 dalam ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Itu salah satu contoh yang diingatkan untuk kita semua, contoh yang bukan hal sepele namun hal yang penting, karena dalam ibadah kita berkumpul bersama, terutama hal yang terpenting dinyatakan dalam ibadah itu adalah firman Tuhan, yang dimana kita berkumpul untuk mempelajarinya, bukan dari tawaran, bukan dari nasihat yang manusia buat menurut apa yang mereka pandang benar, tetapi dari apa yang Bapa maksudkan di dalam firman-Nya, yang mengingatkan untuk kita semua tentang pertobatan menjelang hari Tuhan yang makin mendekat. Berulang-ulang kali firman menyatakannya bagi kita, harinya sudah dekat, waktunya sudah dekat. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun menyatakan sudah di ambang pintu, maka berjaga-jagalah, karena seperti yang Paulus nyatakan untuk Timotius, keadaan manusia pada akhir zaman, 2 Timotius pasal 3, di mana di situ di dalam ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Malah di dalam ayat 7 pun, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Mengapa mengenal kebenaran? Mengapa bukan mengetahui saja? Karena itu pun telah dinyatakan di dalam kitab Amsal, yang dimana dinyatakan di bawah perikop wejangan hikmat tentang mengenal Tuhan. Amsal pasal 8 di situ mengingatkan untuk kita semua tentang Tuhan yang telah menciptakan hikmat sebagai permulaan pekerjaannya. Dan dalam Amsal pasal 1 ayat 7 dinyatakan apa? Awal takut akan Tuhan adalah permulaan awal itu pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dan yang sama daripada itu juga terdapat di dalam Amsal pasal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Dan saat kita mengenal yang Maha Kudus, Bapa kita yang ada di surga, bukan dari cara dunia, namun hanya dari satu jalan saja, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, kita akan tahu apa arti dari mengasihi Tuhan lebih daripada Bapa atau Ibu kita, lebih daripada anak-anak laki-laki atau perempuan. Dalam arti tidak mementingkan keinginan manusia, namun mementingkan kehendak Bapa. Terutama dalam contoh yang tadi diingatkan untuk kita semua, pertemuan ibadah, mari semakin menjelang kita mendekati hari Tuhan, mari kita semakin giat melakukannya. Karena pada akhirnya masing-masing orang bertanggung jawab atas diri sendiri. Jika begitu, mengapa diperlukan ibadah? Karena dengan demikian kita belajar kasih dari teladan yang sempurna yang ada di dalam firman ini, yang bahkan wahyu dari pasal 1 ayat 1 saja menyatakan, inilah wahyu Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, anak domba yang layak di hadapan yang Maha Kudus untuk menerima kitab yang dimeterai dan membukanya, untuk manusia mengetahui apa yang ada di dalamnya, dan bukan sekedar tahu lalu sudah melupakan, tetapi tahu dan melalui semua yang Bapa tetapkan untuk digenapi dan terjadi pada akhir zaman nanti. Dan inilah akhir zaman. Dalam Matius pasal 10 ayat 38 dan 39 selanjutnya mengatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Dan bukan sekedar kesempatan kedua untuk lagi hidup dalam dunia, namun hal yang indah dalam upah Bapa Surgawi menjadi janji yang digenapi, bagian yang tetap bagi yang setia sampai akhirnya,
hidup kekal seperti yang Tuhan Yesus nyatakan di dalam doanya di Yohanes pasal 17, doa Yesus untuk murid-muridnya di dalam Yohanes pasal 17 di dalam ayat 2, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau. Jadi mengenal dalam firman Tuhan adalah hal yang penting. Dari Amsal sudah dinyatakan, bahkan dari perjanjian lama, dan juga dalam doa Yesus dari awal dinyatakan inilah hidup yang kekal itu. Bukan santai senang-senang sudah ada di surga, tidak menerima sakit, air mata pun tidak. Bukan itu yang Tuhan ajarkan. Untuk hidup kekal yang diberikan bagi mereka yang diberikan Bapa kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus datang untuk memberikan pengharapan janji yang dibayar dalam darah yang kudus, yang tidak bercela, yang tidak ada sesatnya sama sekali. Dan itu membawa kita kembali di dalam Matius pasal 17. Tadi pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus, yang dimana telah dinyatakan bagi kita bahwa kita hanya manusia, apalagi kita manusia berdosa, kita manusia yang layak menerima penghukuman dalam murka Allah yang maha tinggi, yang maha kudus. Tapi oleh kasih-Nya, dalam kesempatan yang diberikannya lewat firman-Nya, terutama teladan yang sempurna Yesus Kristus, kita diberikan kesempatan untuk mengenal Bapa di dalam Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, Raja di atas segala raja, Gembala kita yang baik. Tapi apa yang terjadi di dalam penggenapan rencana yang luar biasa indah dan yang terbaik bagi masing-masing kita ini, yang memberikan upah hidup kekal kalau kita setia sampai akhirnya. Namun dalam penggenapan terjadinya perjanjian ini, bahkan dari sebelum dinyatakan di situ pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Daripada anak manusia ini pun hendak diingatkan untuk kita semua, seperti yang terjadi bagi Yeskiel. Saat Yeskiel dipilih oleh Allah, disuruh oleh Allah untuk menjadi lambang pengampungan kota Yerusalem. Di dalam Yeskiel pasal 4, dalam ayat 1 saja dinyatakan, engkau anak manusia, ambillah sebuah batu bata, letakkan di hadapanmu, dan ukirlah di atasnya sebuah kota, yaitu Yerusalem. Bahkan di situ di dalam ayat 5 dan 6, beginilah aku tentukan bagimu berapa tahun hukuman kaum Israel, sekian harilah engkau menanggung hukuman mereka, yaitu 390 hari. Kalau engkau sudah mengakhiri waktu ini, berbaringlah engkau untuk kedua kalinya, tetapi pada sisi kananmu, dan tanggunglah hukuman kaum Yehuda 40 hari lamanya. Aku menentukan bagimu 1 hari untuk 1 tahun. Dan hal ini Yehezkiel sebenarnya di dalam pikiran manusiawi kita, di dalam pikiran keinginan daging, bisa saja Yehezkiel menolaknya. Tetapi yang dilakukannya adalah dia melakukan sesuai dengan yang Bapa tetapkan. Tetapi itulah yang hendak diingatkan untuk kita semua. Itu menjadi lambang pengepungan kota Yerusalem, lambang dalam apa yang akan terjadi nanti, ditanggung oleh Yehezkiel untuk seketika lamanya itu, agar menjadi peringatan bagi yang melihat dan memperhatikannya, bahwa itulah yang akan datang, itulah yang akan terjadi, yang bukan sembarangan dari dunia melakukannya, namun dari rencana Bapa yang digenapi untuk menjadi penghukuman bagi Yerusalem, bagi umatnya sendiri. Tetapi apa yang terjadi bagi Tuhan Yesus? Matius pasal 17 dalam ayat 23, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Tapi telah Tuhan Yesus nyatakan, bukan hanya tentang penderitaan yang Tuhan Yesus harus alami, akan alami, tetapi juga yang kita, pengikut-pengikutnya harus dan akan juga alami. Tapi yang jelas Tuhan Yesus nyatakan, mulai dari Yohanes pasal 14 bahkan sampai pasal 16, menyatakan bahkan dari perikop-perikop di situ saja pun, rumah Bapa Yesus menjanjikan penghibur.
pokok anggur yang benar. Dari pokok anggur yang benar ini pun membawa kita ke dalam apa yang tertulis di dalam kitab Yesaya, apa yang hendak diingatkan untuk kita semua, pasal 5, nyanyian tentang kebun anggur, dan di mana di situ banyak pokok anggur, banyak apa yang telah ditanam oleh pemilik kebun anggur itu, tapi pada akhirnya apa yang didapatinya hanyalah anggur asam saja yang tidak berkenan di hatinya. Maka dalam Yesaya pasal 5 ayat 7, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan tetapi hanya ada kelaliman, dinantinya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Dan itulah yang hendak diingatkan untuk kita semua. Jangan berpaling kepada pokok anggur yang salah, karena pokok anggur yang benar tidak lain hanya Yesus Kristus saja. Berkelanjutan sampai selanjutnya pun perintah supaya saling mengasihi, bukan sekedar nasihat, namun perintah yang baru supaya mengingatkan untuk kita semua, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. 1 Yohanes mengingatkannya bagi kita semua untuk mengasihi satu dengan yang lain tanpa membanding-bandingkan, tanpa menghitung-hitung, karena Tuhan telah memerintahkannya bagi kita. 1 Yohanes pasal 4, di mana di situ di dalam ayat 18 dan 19, di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Takut di dalam arti karena masih ada keinginan daging, masih ada rasa duniawi itu yang membuat rasa bersalah ada dalam hati. Karena kasih yang Tuhan ajarkan bagi kita bukan hanya sekedar mengasihi saudara dengan saudara, orang yang kita kenal saja, bahkan musuh pun, tetapi dalam hukum yang pertama dan yang terutama, kasihilah Allahmu. Kasih terhadap Allah mengalahkan kasih kita terhadap dunia, supaya kita tidak lagi mengingat dunia dan apa yang ditawarkannya, namun kita mengingat kasih Allah dan apa yang ditawarkan Yesus Kristus, seperti yang telah dinyatakannya di dalam kitab Wahyu pasal 3, mana di situ Tuhan Yesus menyatakan kepada jemaat di Laodikia, tapi juga mengingatkan untuk kita semua. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Dimurnikan. Dan apa yang Yohanes katakan, dia yang datang daripadaku nanti akan membaptis kamu bukan dari air saja, namun dengan Roh Kudus dan dengan api, supaya kita murni di hadapannya, untuk kita layak di hadapan Bapanya yang ada di surga. Bahkan selanjutnya daripada 1 Yohanes pasal 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dan selanjutnya perikop daripada Yohanes pasal 15 pun, dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Itulah kebenaran, karena apa yang Tuhan Yesus ajarkan adalah terang. Terang tidak bersatu dengan kegelapan, mereka terpisah, jelas mana yang gelap, mana yang terang. Maka dengan demikian yang terang akan mau dikucilkan oleh yang dari gelap, karena mereka tidak mau kejahatan mereka terlihat dari terang yang didatangkan kepada masing-masing mereka. Tapi pada akhirnya seperti yang dinyatakan di dalam kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 14, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Tetapi membawa kita di dalam Yohanes pasal 16 bertekun di dalam ayat 4a mengingatkan untuk kita semua, tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu, supaya jangan kita kecewa, supaya jangan kita putus asa, menyerah, seakan-akan tidak ada lagi pengharapan. Karena dalam pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus dan juga pemberitahuan pertama dan yang terakhir mengingatkan untuk kita semua bahwa manusia memang akan membunuh dia, tapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Mengapa hendak diingatkan untuk kita semua tentang hal ini? Karena tentang Tuhan Yesus telah dinyatakan, bahkan dinubuatkan dari perjanjian lama, bahwa memang Yesus Kristus anak Allah akan mati di kayu salib, namun pada hari ketiga ia akan dibangkitkan dengan rencana Bapa, digenapi perjanjian yang baru untuk umat
perikop hari ini yang paling pertama, Wahyu pasal 18, Babel tidak akan bangkit lagi. Dan itu perbandingan yang jelas. Tuhan Yesus dari pemberitahuan tentang penderitaannya dinyatakan Tuhan Yesus akan mati dari tangan manusia, namun bukan secara terpaksa, karena Tuhan Yesus pun telah bersaksi tentang hal itu, bahwa tidak ada di dalam Yohanes pasal 10 di bawah perikop gembala yang baik, di mana di situ di dalam ayat 17 dan di dalam ayat 18, bahkan daripada ayat 16, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Apa yang hendak diingatkan dari ini pun yang telah Tuhan Yesus nyatakan, yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Itulah yang diartikan domba-domba yang bukan dari kandang ini, tapi mereka lebih memilih untuk mendengarkan suaraku, maka mereka layak untuk masuk menjadi bagian dalam kawanan ini. Dan itulah yang hendak diingatkan untuk kita semua. Selanjutnya, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Ini pun yang diajarkan menjadi teladan bagi kita. Bapa pun mengasihi saat kita memberikan nyawa untuk menerimanya kembali, karena Tuhan Yesus telah mengatakannya, barang siapa yang kehilangan nyawa dalam namaku, oleh karena aku, ia akan memperolehnya di dalam kekekalan, karena dia layak menerimanya. Di situ Tuhan Yesus menyatakan selanjutnya, aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Tugas kita bukan berkuasa juga untuk memberikan dan mengambilnya kembali, namun mengerjakan keselamatan, melakukan kebenaran, mengasihi sekalipun itu musuh kita, agar kita menjadi sempurna dari mata Bapa surgawi, bukan dari pandangan manusiawi. Dan itu membawa kita kembali dari perikop Wahyu pasal 18, Babel yang dinyatakan daripada Wahyu pasal 17 ayat 5. Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Babel yang dengan menawarkan segala macam kesenangan bagi manusia, yang dengan besarnya kerajaan itu bisa saja jika jatuh dibangkitkan lagi, dibangun kembali. Tetapi dinyatakan di dalam Wahyu pasal 18, perikopnya yang kedua daripada pasal ini, Babel tidak akan bangkit lagi. Berbeda dengan apa yang Tuhan Yesus nyatakan, bahkan itu pemberitahuan tentang penderitaan, ia akan dibangkitkan. Berbeda, karena memang teranglah yang akan menang, bukan kegelapan. Kegelapan ada pada akhirnya untuk dibinasakan. Itulah yang dinyatakan bagi anak-anak yang masih hidup dalam pemberontakan, anak-anak Allah yang sudah tahu kebenaran tapi berbalik, mendua hati, munafik, kembali ke jalan yang dulu. Bahkan mereka yang ada disiapkan untuk dibinasakan. Dan dari itu pun contoh yang paling jelas dari umat Israel dulunya, saat perjalanan mereka melalui padang gurun, bahkan sebelumnya pun lewat kejadian di Mesir, 10 tulah yang terjadi, dan akhirnya Firaun dan pasukannya tenggelam di dalam laut. Di dasarnya mengingatkan untuk kita semua, Firaun ada disiapkan untuk dibinasakan, karena Tuhan telah berfirman bahwa Firaun akan mengeraskan hatinya, dan itulah yang terjadi padanya. Tetapi yang hendak diingatkan untuk kita semua, di dalam mereka yang sudah tahu kebenaran tapi berbalik dari apa yang benar dan mencari kebenaran menurut keinginan mereka sendiri, malahan menghakimi bahwa apa yang Allah lakukan adalah salah, karena berpikir, masa harus seperti ini, masa harus kita ikut apa yang Tuhan perintahkan sedemikian rupa sampai harus membatasi gerak-gerik aktivitas sehari-hari kita, terutama dalam bagian hiburan dan kesenangan. Jika demikian, kita sudah menghakimi Allah, dan itulah puncak kesombongan, membuat kita berpikir bahwa keinginan kita lebih baik, lebih benar, lebih besar dari apa yang menjadi rencana Bapa dari sebelum dunia diciptakan pun. Dan itu membawa kita di dalam Bilangan pasal 16, di bawah perikop pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Bahkan di situ pun bukan dinyatakan perlawanan, pemberontakan. Memberontak bukan terhadap manusia
manusia, namun terhadap Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kudus. Bahkan di situ pun diingatkan untuk kita semua seperti yang dinyatakan di dalam Bilangan pasal 16 itu, di dalam ayat 2, di dalam ayat 1 dan 2, Korah bin Yizar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram. Dan di situ diingatkan secara keluarga. Korah ini bin Yizar bin Kehat bin Lewi, dia dari suku Lewi yang dikhususkan menjadi imam di dalam rumah Tuhan. Tetapi di dalam generasinya, terutama pribadi dirinya sendiri, yang melakukan pemberontakan terhadap Allah yang membebaskannya dan keluarganya. Anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan, semua orang-orang yang dikenal, semua orang-orang yang dipandang. Jadi pasti ada pengaruhnya, pasti membuat orang yang melihat juga, iya betul, mereka ikut arus yang salah. Itu yang diingatkan di dalam kitab Ibrani pasal 2, keselamatan yang besar. Itu pun mempunyai pesan yang sama dalam pokok anggur yang benar. Tetapi di situ dalam ayat 1 telah jelas dinyatakan bagi kita semua. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Apalagi saat kita melihat apa yang orang-orang kenamaan lakukan, orang-orang yang terpandang, orang-orang yang terlihat mereka tinggi, terlihat mereka dihormati dari manusia. Tuhan Yesus saja menyatakan Tuhan Yesus tidak cari hormat dari mata manusia, namun ia datang dalam dunia untuk menyelesaikan tugas yang diberikan Bapa kepadanya. Dan itu diingatkan oleh Tuhan Yesus bagi kita dalam Matius pasal 18 ayat 7 di bawah perikop, siapa yang menyesatkan orang, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Bahkan dari celakalah dunia dengan segala penyesatannya juga mirip dengan apa yang dinyatakan dalam Wahyu pasal 17 dan pasal 18, penghakiman atas Babel, jatuhnya Babel, terutama di situ tentang celaka-celaka yang dikatakan oleh raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia, mempunyai hubungan dengan apa yang dunia tawarkan, di dalam hati bersenang-senang dalam segala hiburan yang diberikannya. Di situ dalam Wahyu pasal 18, celaka-celaka engkau hai kota yang besar Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Tetapi di sini dalam Matius pasal 18 ayat 7, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Dan dengan demikian hendak diingatkan untuk kita semua, apa yang Tuhan Yesus nyatakan kebenaran, ya dan amin, tidak pernah sedikit pun ada dusta, karena ialah anak Allah satu-satunya yang menjadi perantaran pengantara dalam perjanjian baru bagi kita dengan Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kudus. Tetapi berbeda dengan Babel yang tidak akan bangkit lagi, yang penuh dengan penyesatan duniawi, yang dari orang-orang mengikutinya pun juga mulai menyesatkan orang lain selain diri mereka sendiri. Tetapi apa yang akan terjadi bagi Babel dan segala isinya, bahkan yang di sekitarnya pun seperti yang terjadi bagi Sodom dan Gomora, dimusnahkan, namun dalam skala yang lebih besar, karena Babel ini bukan menuju kepada satu tempat, namun kepada seluruh dunia ini dan segala isinya. Di dalam ayat 21 pertama mengingatkan untuk kita semua, dan seorang malaikat yang kuat. Daripada itu pun seperti yang juga dinyatakan di dalam Wahyu pasal 10 di bawah perikop, kitab terbuka, dan aku melihat seorang malaikat yang lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan, dan pelangi ada mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dan itu pun telah melambangkan Tuhan Yesus, karena dari Wahyu pasal 1 pun dinyatakan yang berbicara pertama bagi Yohanes, kepada Yohanes pun mempunyai penampilan yang mirip dengan apa yang dilihat Yohanes di dalam Wahyu pasal 10 itu. Tetapi daripada ayat 21 ini, seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut. Katanya, demikianlah Babel, kota besar itu akan dilemparkan dengan keras ke bawah,
dan ia tidak akan ditemukan lagi. Ia yang awalnya penuh dengan kemegahan, ia yang awalnya dibilang kota yang kuat, menikmati segala buah-buahan yang enak-enak, yang mewah, yang indah, tetapi pada akhirnya semua itu lenyap daripadanya. Dan dari kata-kata malaikat yang kuat ini juga mempunyai kemiripan dengan apa yang dinyatakan oleh pedagang-pedagang di bumi yang dari Babel ini membeli barang-barang daripada mereka. Dalam ayat 14 pasal 18 itu mengatakan mereka akan berkata, sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu, dan segala yang mewah dan indah telah hilang daripadamu dan tidak akan ditemukan lagi. Dan apa yang dinyatakan oleh malaikat yang kuat ini, demikianlah Babel, kota besar itu akan dilemparkan dengan keras ke bawah dan ia tidak akan ditemukan lagi. Karena saat ia dijatuhkan penghukumannya, penghakiman dan penghukuman dalam murka Allah bagi Babel, segala isi dan sekitarnya menyatakan tentang apa yang Allah telah firmankan, apa yang diperbuatnya dikembalikan kepada dia sendiri, apa yang dia nikmati seperti yang dinyatakan dalam ayat 7 sebelumnya. Sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati, berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan, karena ia terus-menerus membuang-buang waktu dan mengajak manusia pun membuang-buang waktu bersamanya. Tetapi dari kata yang pertama tadi, dari ayat 21 yang awal tadi, di situ dinyatakan malaikat yang kuat itu mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan. Dan daripada ini, kata batu kilangan ini mengingatkan untuk kita semua, seperti yang Tuhan Yesus nyatakan tadi, siapa yang menyesatkan orang. Tetapi dari ayat 6, Matius pasal 18 ayat 6 mengatakan, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Dan apa yang dinyatakan dari ayat 21 ayat pasal 18 tadi, mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan lalu melemparkannya ke dalam laut. Dan daripada itu, kaitan dari kedua ayat ini yang berada di dalam kitab yang berbeda mengingatkan untuk kita semua tentang kehendak Bapa lah yang digenapi. Dari Matius pasal 18 ayat 6, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini. Untuk mengerti anak-anak kecil ini, sebelumnya lagi dari ayat 1 sampai 5, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Dan juga tadi dalam Wahyu pasal 18 dari ayat 21 dinyatakan, demikianlah Babel, kota yang besar itu. Tetapi di sini para murid-murid dinyatakan apa yang mereka pertanyakan, yang terbesar dalam kerajaan surga. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Dan hal ini pun melambangkan tentang apa yang Tuhan Yesus telah berbuat dalam hidupnya untuk menjadi teladan bagi kita, membuat Tuhan menjadi pilihan pertama. Bahkan dalam perancangan untuk sesuatu, utamakan Tuhan, bukan memilih melakukan kehendak manusia lain, menempatkan di tengah-tengah kehidupan kita, bukan di samping sekedar pilihan cadangan kalau yang ini tidak jadi, namun jadikan Tuhan pengharapan yang utama, yang pertama dan yang utama. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat, itu hal yang paling pertama. Untuk Tuhan Yesus menjawab, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Untuk mengingatkan kembali yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, karena ada kesombongan dalam tidak mempertahankan kebenaran yang dilakukan. Melainkan berbeda daripada itu, yang terakhir yang akan menjadi terdahulu. Walaupun mereka jahat, keji hidup mereka dulunya, namun satu kali mereka bertobat, benar-benar mereka meninggalkan jalan hidup dulu mereka. Sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, dilahirkan kembali dalam baptisan Roh Kudus dan dalam baptisan api yang memurnikan, belajar kembali dari firman Tuhan, bukan berarti sudah bisa segala sesuatu saat kita bertobat, namun semakin kita mengenal Bapa dalam Yesus Kristus. Jika tidak kita melakukan demikian, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kamu pun tidak akan tahu apa yang ada di dalam kerajaan surga itu kalau kamu tidak bertobat. Dan kalau kamu tidak
menjadi seperti anak kecil ini. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Bukan yang membanggakan diri, bukan yang menganggap bahwa dia lebih benar, dia bisa mengajarkan menurut pandangannya yang benar sendiri. Itu salah. Namun yang harus dilakukan merendahkan diri dan melihat dari firman yang Tuhan Yesus Kristus nyatakan bagi kita. Bahkan dari selanjutnya ayat 5 terakhir, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, yang sering diremehkan saat dalam pertemuan orang-orang dewasa, namun yang Tuhan ajarkan tidak ada yang berbeda saat menjadi anak-anak Allah. Bukan berarti yang terbesar yang akan lebih dihormati daripada yang lainnya, namun yang terbesar adalah yang merendahkan diri. Karena dengan demikian mereka saling menebarkan kasih dan saling menopang satu dengan yang lain, tanpa ada gengsi, tanpa ada sombong, tanpa ada tinggi hati sedikit pun dalam hati masing-masing mereka. Dan itulah yang hendak diingatkan untuk kita semua tentang penyesatan yang terjadi. Namun bagi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus anak-anak kecil, mereka lah yang terkadang hanyut dengan arus duniawi. Karena firman ini yang telah diberikan Yesus Kristus dinyatakan untuk kita belajar daripadanya, untuk kita melakukannya. Bukan sekedar menaruh telinga seperti yang Yakobus nyatakan, itu orang-orang yang menjadi pendengar firman seumpama orang yang melihat mukanya di depan kaca lalu pergi, lalu sudah lupa mukanya bentuk seperti apa, kelihatan seperti bagaimana. Karena firman Tuhan dinyatakan bukan untuk kita membentuknya sesuai keinginan kita, namun Ia yang membentuk kita sesuai kehendaknya. Dan itulah yang hendak diingatkan. Tetapi bagi yang tidak mau, bagi yang mau masuk dalam apa yang sesat, apalagi yang melakukan penyesatan itu, lebih baik baginya untuk menaruh batu kilangan itu, seperti yang telah dinyatakan dari Matius pasal 18 ayat 6, itu lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Kenapa diikatkan ke leher? Kenapa tidak di kaki supaya tenggelam langsung ke dalam? Di leher itu menyatakan kepala. Apa gunanya kepalamu? Yang dimana di situ ada pikiran, dimana engkau bisa memproses apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang kau rasakan. Dan itulah yang hendak diingatkan untuk kita semua. Kembali dalam ayat 21 tadi, beginilah, demikianlah Babel kota besar itu. Mereka yang memberontak, mereka yang berbalik, mereka yang memilih menurut keinginan mereka sendiri, itu sesat. Oleh karena manusia yang diciptakan seakan-akan menjadi sang pencipta, seakan-akan mau menjadi yang menciptakan, dengan memutuskan dan menentukan apa yang terjadi dalam kehidupan mereka ditentukan oleh perbuatan mereka sendiri, bukan dari kehendak Bapa, bukan dari rencana Bapa. Dan itulah yang hendak diingatkan untuk kita semua. Bahkan sampai selanjutnya pun dari ayat 11, terutama karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Ayat 10 mengatakan, ingatlah jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Bagaimana dengan kamu? Kamu yang sudah dewasa, kamu yang sudah bertumbuh, apakah kamu masih setia di dalam mengenal bahwa malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga? Mengapa itu dipentingkan juga dikaitkan kepada anak-anak kecil ini? Karena mereka tulus, karena mereka polos, karena mereka setia, karena mereka walaupun tidak mengenal sedikit pun tentang apa yang terjadi daripada firman ini, namun mereka masih mempunyai kesempatan untuk belajar dan terbentuk dalam mereka bertumbuh dengan firman tertanam dalam hati mereka. Dan itulah yang hendak diingatkan untuk kita semua. Berbanding dari semua itu, Babel mengatakan bebas saja, hawa nafsu anggur yang memabukkan, minum saja. Karena itulah yang ditawarkan dunia, supaya perhatian kita teralihkan dari apa yang sebenarnya harus kita lakukan. Dan daripada batu kilangan ini pun hendak diingatkan untuk kita semua. Bahkan demikianlah Babel kota besar itu akan dilemparkan dengan keras ke bawah, dan ia tidak akan ditemukan lagi. Dinyatakan di dalam kitab Yehezkiel yang di
di mana pasal 26 mengingatkan untuk kita semua tentang hal itu, daripada ayat 19 sampai ayat 21 tentang Babel. Bahkan di situ pun kepada Tirus, tetapi juga dinyatakan ada hal yang sama dengan apa yang terjadi di dalam Wahyu dinyatakan untuk Babel nantinya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, pada saat aku menjadikan engkau kota reruntuhan, seperti kota-kota yang tidak berpenduduk lagi, kalau aku menaikkan pasang samudra raya atasmu dan air banjir menutupi engkau, maka aku akan menurunkan engkau supaya engkau bersama-sama di sana dengan orang-orang yang turun ke liang kubur kepada bangsa dahulu kala, dan aku akan membuat engkau tinggal di bumi yang paling bawah seperti reruntuhan dahulu kala bersama dengan orang-orang yang turun ke liang kubur, supaya engkau jangan lagi didiami orang dan jangan tampil lagi di negeri orang-orang hidup. Negeri orang-orang hidup ini hendak diingatkan untuk kita semua apa yang tertulis di dalam kitab Amsal di dalam pasal 2 ayat 21 dan 22, karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ, tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Orang-orang yang fasik dan pengkhianat, pemberontak yang hidup dalam kegelapan, yaitu mereka yang masih mau melakukan kejahatan dari mata Bapa, dari hal-hal kesenangan duniawi yang mereka nikmati. Nah, di situ jelas jangan tampil lagi di negeri orang-orang hidup, karena mereka tidak layak disebut orang yang layak untuk berada dalam negeri orang-orang hidup itu. Aku menentukan bagimu akhir hidupmu yang mendahsyatkan, dan engkau tidak terjumpa lagi. Engkau dicari orang tetapi tidak ditemui lagi untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan Allah yang akan terjadi bagi dunia ini dan segala isinya, yang juga mengingatkan kita tentang apa yang Tuhan sudah firmankan pada saat Tuhan menggenapi rencananya bagi dunia ini, yang dinyatakan bagi orang-orang yang mau mengikuti berhala-berhala, terutama di dalam Yesaya pasal 46 di bawah perikop para dewa Babel tidak berdaya. Di situ apa yang dinyatakan bahkan dari ayat 1 dan 2, dewa Babel sudah ditundukkan, dewa Nebo sudah dirobahkan, patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan yang pernah kamu arak, sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah, yang tidak dapat menyelamatkan bebannya itu. Dewa-dewa itu bersama-sama direbahkan dan ditundukkan, dan mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan. Dan itulah yang hendak diingatkan untuk kita semua. Bahkan sampai selanjutnya pun ayat 3 dan 4 Tuhan berfirman, dengarkanlah aku hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, masih tinggal yang tetap bertahan, di mana Tuhan Yesus pun telah berfirman bahwa dalam akhir zaman akan banyak kesusahan. Itu kebenaran yang tidak berubah terutama bagi anak-anak Allah. Tetapi Matius pasal 24 ayat 13 Tuhan Yesus menyatakan orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Karena daripada ayat 3 kembali dalam Yesaya pasal 46 ayat 3 dan 4 itu, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim, sampai masa tuamu aku tetap dia, aku tetap Allahmu, aku tetap dia Allah yang Maha Kuasa tidak berubah, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu, yaitu kamu yang bertahan sampai akhirnya, kamu yang masih tinggal dan tidak berpaling kepada dewa Babel yang sia-sia, kepada Allah yang manusia buat menurut keinginan mereka. Dari firman Tuhan tidak sesuai keinginan mereka, putar balik, apa yang salah jadi benar, apa yang benar jadi salah, supaya mereka bisa menikmati di dalam melakukan apa yang dikatakan mereka firman dari Tuhan, padahal mereka sendiri tidak menyadari, ataupun mereka sadar namun malas tahu, dan mereka semakin menyeret banyak orang mengikuti jalan mereka, jalan yang lebar, yang dimana bisa saling baku gandeng, bertemanan, berjalan maju terus. Dalam jalan yang sempit itu menjadi renungan kembali bagi pribadi masing-masing kita. Tapi bagi jalan yang lebar, apa yang Tuhan ingatkan hari ini daripada ayat 21 kembali dalam kata awal, sebuah batu sebesar batu kilangan
tetapi tidak dinyatakan sebuah batu yang adalah batu kilangan itu, tapi dinyatakan batu yang sebesar batu kilangan. Batu kilangan berada di dalam ukuran yang berbeda-beda, ada yang sedang, ada yang besar, namun sama, terlihat berat, terlihat besar, terlihat apa yang menjadi putarannya itu, lingkarannya itu. Tetapi daripada itu yang hendak diingatkan untuk kita semua, sebuah batu sebesar batu kilangan, namun yang bukan batu kilangan. Batu kilangan dipakai berguna untuk kehidupan manusia, terutama pada perjanjian lama, bahkan sampai pada detik ini pun. Tetapi Babel ini dilambangkan dengan malaikat yang mengangkat sebuah batu itu, sebuah batu saja, bukan sebuah batu kilangan. Jadi melambangkan mereka yang berpikir apa yang mereka lakukan berguna, padahal hanya mendatangkan kesia-siaan. Seperti yang dinyatakan di dalam kitab Pengkhotbah, yang sang pengkhotbah mengatakan untuk kita semua juga menjadi peringatan. Di dalam Pengkhotbah pasal 11, di situ hendak diingatkan untuk kita semua tentang apa yang Tuhan firmankan, itulah yang benar. Dari Pengkhotbah pasal 11 ayat 7-8, terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Memang benar, tapi penghukuman yang Allah nyatakan saat sangkakala ditiup pun, bahkan daripada ketujuh malapetaka, cawan murka Allah ditumpahkan, tepatnya cawan yang keempat, saat malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Karena itulah yang ditetapkan Bapa bagi mereka yang menyia-nyiakan waktu yang ada, terang yang ada. Terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersuka cita di dalamnya. Di dalamnya ini menunjuk kepada panjang umur, tapi juga kepada terang itu. Bersukacitalah dalam terang itu, karena terang itu adalah Allah yang menggendongmu, Allah yang menopangmu, Allah yang menanggung bebanmu dan menjaga, melindungi, memeliharamu selalu. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Memang benar, telah dinyatakan daripada Wahyu berapa banyak hari akan terjadi kegelapan itu, seperti yang dinyatakan Wahyu pasal 12 yang tentang naga dan perempuan, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya, satu masa dan dua masa dan setengah masa. Tetapi itu bukan hanya menyatakan tentang waktu yang ada, namun juga menyatakan berjaga-jagalah, ingatlah akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan, karena apa yang telah Tuhan firmankan itulah yang telah ada, yang telah Bapa tetapkan untuk digenapi, karena itu adalah nubuatan yang akan terjadi. Dan itu mengingatkan kita kembali dalam Wahyu pasal 18 ayat 21, batu sebesar batu kilangan itu yang dianggap berguna, padahal hanya sebongkah batu itu saja, sebuah batu yang tidak ada gunanya, yang hanya ada untuk dilemparkan ke bawah, yang walaupun pada awalnya bisa menikmati indah, mewah, megah, segala macam apa yang bisa disediakannya, tapi pada akhirnya dia bukan membawa dirinya, bukan berjalan ke bawah, dilemparkan ke bawah. Apa yang dilemparkan ke bawah juga yang ternyata ada dalam Wahyu juga. Naga yang dinyatakan dari Wahyu pasal 12, di situ dalam ayat 9, naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, bahkan daripada ayat 8, tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga, seperti yang tadi Yesaya mengingatkan untuk kita semua, supaya jangan mereka tampil lagi di negeri orang-orang hidup, yaitu bersama mereka yang adalah kawanan anak domba, anak-anak domba Allah. Tetapi selanjutnya dari ayat 9 itu, naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Berbeda daripada itu, Babel dilemparkan ke laut, karena dalam pasal 17 sebelumnya penghakiman atas Babel dari ayat 15, lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Jadi dia yang awalnya, yang dari mulanya menganggap berguna, menganggap berkuasa atas yang berada di bawahnya, namun ternyata akhirnya dia juga dilemparkan lebih dalam lagi, dilemparkan dengan keras ke bawah.
dan ia tidak akan ditemukan lagi. Dan itulah yang pasti terjadi. Dan suara pemain-pemain kecapi dan penyanyi-penyanyi dan peniup-peniup seruling dan sangkakala tidak akan kedengaran lagi di dalammu, dan seorang yang ahli dalam suatu kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalammu, dan suara kilangan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Tidak akan lagi. Yang dulunya begitu full, yang dulunya begitu banyak sekali, tidak akan ada lagi. Ini pun dinyatakan di dalam kitab Yeremia pasal 7, di mana dinyatakan tentang apa yang akan terjadi. Khotbah Yeremia mengenai bait suci, yang dimana bait suci itu pun adalah rumah Tuhan, tetapi rumah Tuhan itu penuh dengan apa yang salah, penuh dengan apa yang tidak benar. Bahkan di situ yang dinyatakan dari awalnya daripada ayat 3, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Jadi bukan hanya tingkah laku, tapi terutama tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Tetapi sesungguhnya kamu percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi faedah, yang tidak ada manfaatnya, sama seperti yang diartikan bagi kita tentang tadi sebuah batu sebesar batu kilangan yang pada awalnya dianggap berguna, tapi pada akhirnya ada hanya untuk dilempar dengan keras ke bawah, menjadi lambang penghukuman yang akan terjadi. Itulah yang diingatkan dari ayat 22, pemain-pemain kecapi, berbeda dari apa yang dinyatakan di dalam pasal Wahyu sebelum-sebelumnya tentang kecapi yang sedang dipetik. Wahyu pasal 14 ayat 2, dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat, dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Bahkan yang tertulis juga dalam Wahyu pasal 5 ayat 8, 24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Tetapi pemain-pemain kecapi ini, penyanyi-penyanyi, peniup-peniup seruling dan sangkakala ini, semua mereka pakai untuk bersenang-senang. Semua mereka pakai untuk saling mengingatkan bahwa waktunya masih lama. Tidak apa-apa, tidak ada bahaya apapun juga. Tapi semua itu yang mereka nikmati saat mereka berpikir mereka aman, saat mereka berpikir mereka akan selamat, tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan itu bukan hanya menunjuk kepada lagu-lagu pesta saja, namun juga dalam apa yang Tuhan firmankan, lagu-lagu pujian, mereka yang berkumpul bersama di dalam ibadah. Tapi seperti yang tadi 2 Timotius pasal 3 mengingatkan untuk kita semua, memang secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ada begitu saja, ada pasang telinga, pulang tidak lakukan, karena berpikir tahu kebenaran, tahu yang baik, tahu firman. Padahal yang Tuhan ajarkan bukan melihat membandingkan, dia ini yang bilang jadi ikut yang ini, dia ini yang bilang ini beda daripada yang ini. Bukan yang Tuhan mau terpisah dengan demikian, karena anggota tubuh Kristus adalah satu. Yang bilang terpisah-pisah berarti dia bukan anggota tubuh Kristus, karena dia masih mempertimbangkan perpisahan yang terjadi yang membuatnya jauh dari apa yang Bapa kehendaki. Tetapi memang benar di dalam kebenaran dinyatakan banyak yang akan memisahkan diri, tetapi dalam perselisihan yang terjadi itulah nyata mana yang benar-benar bertahan, mana yang benar-benar pegang kebenaran dan melakukannya, yaitu mereka yang tetap bertahan, mereka yang tetap mengasihi, mengampuni, dan ikut yang Tuhan kehendaki, bukan yang menurut mereka tetapkan sendiri.
seorang yang ahli dalam sesuatu kesenian. Daripada ini Habakuk menyatakannya, Nabi Habakuk menyatakannya dengan tegas dari ayat 19, celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar? Memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Tukang-tukang emas pun mereka tidak ada punya kuasa, seperti yang tadi dinyatakan bagi kita di dalam Yeremia. Tadi pun menyatakan tentang Dewa Babel yang tidak berguna. Mereka saja pun mau bergerak harus dibantu dengan tangan manusia. Allah macam apa itu? Allah yang harus dengan bantuan tangan manusia baru bisa bergerak, berarti bukan Allah. Buatan yang tidak berguna, sia-sia, tidak ada nyawa di dalamnya, tidak ada roh di dalamnya, benda mati. Itulah yang hendak diingatkan untuk kita semua, ahli dalam sesuatu kesenian. Dan ini bukan hanya menunjuk kepada patung-patung saja, namun di dalam kreatifnya iblis memakai hiburan dalam dunia untuk menyesatkan manusia lewat hal-hal duniawi yang sekarang ini semakin baru setiap hari, bisa melihat di mana-mana. Tinggal cari saja hiburan yang ada saat ini. Dan itulah yang diingatkan untuk kita semua, berjaga-jaga, perbaiki tingkah langkah, tingkah laku, perkataan, perbuatan menurut yang firman nyatakan, bukan ikut arus hanyut dalam apa yang dunia tawarkan. Tetapi semua itu di dalam Babel tidak akan ditemukan lagi. Suara kilangan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan daripada ini hendak diingatkan untuk kita semua yang tertulis di dalam kitab Pengkhotbah pasal 12. Di situ dinyatakan di dalam ayat 3 dan 4, pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar. Bahkan dari ayat 2, sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap. Dan itu telah dinyatakan dari kitab Wahyu pada saat sangkakala ditiup. Bahkan pun dalam cawan murka dan meterai yang dibuka akan ada kegelapan. Pada saat tiba murka Allah dinyatakan, bahkan sebelum hari penyelamatan, hari kebangkitan, hari Tuhan Yesus Kristus datang kembali ke dunia untuk yang kedua kali. Di situ akan terjadi kegelapan di mana-mana. Awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat membungkuk dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya. Dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Pintu-pintu di tepi jalan tertutup. Bunyi penggilingan menjadi lemah. Suara menjadi seperti kicauan burung dan semua penyanyi perempuan tunduk. Semua yang pada awalnya bisa menikmati apa yang mereka lakukan tidak akan kedengaran lagi. Mereka Babel ini yang dikenal dari berita yang didengar oleh manusia, penuh dengan kemegahan, penuh dengan kesenangan, hiburan, tidak akan ada sedikit pun lagi. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalamnya. Yang dari awal tidak akan kedengaran. Lalu yang kedua tidak akan ditemukan. Lalu yang ketiga tidak akan kedengaran kembali. Apa yang mereka kerjakan pada akhirnya, Pengkhotbah nyatakan benar, segala sesuatu yang akan datang sia-sia dalam semakin berlalunya zaman, semakin barunya teknologi dan segala macam hal yang indah ditawarkannya, sia-sia saja malahan jika kita melakukan dan mengikutinya, membawa kita dalam kebinasaan. Tapi ayat 23, cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu, yang dimana pada awalnya kamu bisa membuat banyak cahaya lampu. Hanya dalam terang duniawi kamu bisa memastikan bahwa kamu masih hidup. Padahal yang sebenarnya harus ada dalammu adalah cahaya firman Tuhanlah yang harus ada dalam kehidupan kita, untuk menerangi kejahatan kita supaya kita bertobat daripadanya, memperbaikinya, untuk melupakan, meninggalkan, membuang, bahkan mematikan kedagingan kita. Dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan daripada ini saja pun suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Seperti yang Tuhan Yesus nyatakan bahwa hari-hari pada akhir zaman akan sama seperti Sodom dan Gomora. Kawin dan dikawinkan, mereka bersenang-senang, tapi ingatlah istri Lot. Saat waktu penyelamatan tiba, ia berbalik dan tidak selamat. Padahal Bapa telah menetapkan itu pun bagi pribadi dirinya sendiri. Tetapi dari kata mempelai ini pun, mempelai laki-laki dan pengantin perempuan, yang hendak diingatkan untuk kita semua,
tertulis di dalam kitab Kidung Agung yang dinyatakan tentang apa yang mempelai perempuan nyatakan. Kerinduan mempelai perempuan, Kidung Agung pasal 5. Kerinduan mempelai perempuan dari ayat 2 bahkan berkelanjutan sampai ayat 9. Di situ aku tidur tetapi hatiku bangun. Dengarlah kekasihku mengetuk, bukalah pintu dinda manisku, merpatiku idam-idamanku, karena kepalaku penuh embun dan rambutku penuh tetesan embun malam. Mengapa hendak diingatkan untuk kita tentang Kidung Agung ini? Karena daripada Wahyu pasal 19 perikop yang ketiga menyatakan perjamuan kawin anak domba. Dan siapakah pengantinnya yang telah siap sedia? Yaitu mereka orang-orang kudus, anak-anak Allah, mereka yang tetap setia walaupun melalui berbagai macam penganiayaan. Karena apa yang terjadi di dalam kitab Kidung Agung pasal 5 ini bukan hal yang senang-senang saja. Memang awalnya demikian, tapi ayat 3 apa yang dikatakan mempelai perempuan ini? Bajuku telah kutanggalkan, apakah aku akan mengenakannya lagi? Kakiku telah kubasuh, apakah aku akan mengotorkannya pula? Pertimbangan, pertanyaan yang bertentangan dengan apa yang diinginkan. Kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu. Berdebar-debarlah hatiku, aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku. Tanganku bertetasanmu, bertetesan cairanmu, jari-jariku pada pegangan kancing pintu. Kekasihku, kubukakan pintu, tetapi kekasihku sudah pergi lenyap. Seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Ku cari dia tetapi tak kutemui. Firman pun banyak menyatakan dengan demikian. Seperti contohnya di dalam Mazmur, adapun banyak puji-pujian, Tuhan jangan tinggalkan aku, datanglah segera, tolong selamatkanlah aku. Ku panggil tapi tak disahutnya, ku cari dia tapi tak kutemui. Aku ditemui peronda-peronda kota, dipukulinya aku, dilukainya, selendangku dirampas oleh penjaga-penjaga tembok. Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem, bila kamu menemukan kekasihku, apakah yang akan kamu katakan kepadanya? Katakanlah bahwa sakit asmaraku. Mempelai perempuan memuji mempelai laki-laki di hadapan putri-putri Yerusalem. Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain, hai jelita di antara wanita? Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain, sehingga kau sumpahi kami begini? Dan dari itu pun, dari ayat 8 dan 9 terutama, menyatakan tentang jemaat Allah, mereka yang dikuduskan, dimeteraikan dengan meterai Allah yang hidup, menjadi pengantin sang anak domba, yang dimana seketika lamanya saja menderita di dalam dunia ini menjadi duka cita yang mendahului kemenangan, menyatakan kebenaran. Apakah yang akan kamu katakan kepadanya? Kembali menjadi renungan bagi pribadi masing-masing kita. Tapi dari ayat 9 jelas bahwa mereka putri-putri Yerusalem yang dinyatakan itu melambangkan orang-orang yang hidup di dalamnya. Apakah kelebihan? Apakah kelebihan supaya kita mengikuti Tuhan Yesus Kristus ini? Tetapi daripada ayat 10 pun menyatakan putih bersih dan merah cerah kekasihku. Putih bersih menyatakan tentang kekudusan, dan merah cerah menyatakan tentang darahnya yang kudus, menyolok mata di antara selaksa orang. Dari selaksa pun seperti yang dinyatakan dalam puji-pujian tentang Daud, bahkan juga bertentangan dari apa yang mereka nyanyikan tentang Saul. Saul mengalahkan beribu-ribu orang, tapi Daud berlaksa-laksa orang. Sedangkan Daud pun melambangkan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja yang akan datang nantinya dan telah datang, tetapi untuk menyatakan masa penyelamatan waktu yang terakhir. Itulah yang Tuhan mau kita kejar, karena telah dinyatakan perjamuan kawin anak domba. Ada yang diundang, ada pun yang menjadi pengantinnya. Bukan berarti kita berbeda, tetapi semua menjadi bagian dalam keluarga Allah. Bukan dari penentuan manusia, namun dari yang bertobat, dari menurut firman Tuhan, dari yang melakukannya. Dan itulah yang diingatkan untuk kita semua. Jika mau dibaca lanjut daripada Kidung Agung pun banyak yang tidak kita mengerti, karena dari pandangan manusia itu hanya sekedar kata-kata cinta saja. Namun dari apa yang diingatkan untuk kita semua, kata-kata Tuhan Yesus pun tidak semua bisa dimengerti dengan hikmat manusia. Tidak semua bisa kita mengerti secara detail sampai ke dalam-dalam, tetapi satu yang pasti, semua itu menyatakan tentang rencana Bapa Surgawi. Karena inilah firman-Nya menjadi petunjuk terang bagi kita supaya kita berjalan sesuai kehendak-Nya.
Tetapi berbeda daripada itu ayat 23, suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu, karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Dan daripada ayat 23 ini hendak diingatkan untuk kita semua, seperti yang tertulis di dalam kitab Amos pasal 1 perikop kedua, hukuman atas bangsa-bangsa lain. Dan daripada ini saja pun hukuman atas bangsa-bangsa lain, yaitu mereka yang juga daripada bangsa Israel namun menjadi keturunan campuran karena mendua hati, seperti yang dinyatakan di dalam Zakaria pasal 9, hukuman atas bangsa-bangsa di sekitar Israel, mereka yang di sekitar namun tidak mendapat bagian di dalam Israel, dipilih oleh kasih karunia Allah Bapa surgawi. Amos pasal 1 di dalam ayat 15, raja mereka harus pergi sebagai orang buangan, ia bersama-sama dengan pembesar-pembesarnya, firman Tuhan. Bahkan kalau mau baca dari ayat 2 pun ada yang berulang di situ, dinyatakan dalam firman Tuhan, aku akan melepas api sehingga puri kerajaan itu akan dimakan habis. Aku akan melepas api, aku akan melenyapkan penduduk, aku akan mematahkan palang pintu. Tetapi yang terutama di situ api, dan di sini dinyatakan api murka Tuhan, api murka Allah, karena mereka yang terus-menerus menikmati waktu yang ada di dalam kesenangan duniawi. Bukan hanya itu, sesat malah menyesatkan juga orang lain, apalagi anak-anak domba yang Tuhan Yesus gembalakan. Dan di situ membawa kita selanjutnya adalah pembesar-pembesar di bumi. Oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Ilmu sihir yang menyenangkan, yang tidak membosankan, yang baru, yang unik, yang terlihat keren, yang terlihat bahwa manusia lain tidak bisa melakukannya, tetapi banyak orang berkumpul untuk melihat dan memperhatikannya. Itulah yang iblis pakai. Paulus mengatakan jangan kaget, iblis juga bisa menyamar sebagai malaikat terang, karena itulah yang dilakukannya, tipu, bohong untuk membuat kita juga sesat, malahan juga berjalan dalam jalan lebar mengikuti jejak kakinya. Tetapi berkelanjutan dalam ayat 24, dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Apa artinya ini? Di dalamnya ini di mana? Kembali dari ayat 21, melemparkannya ke dalam laut. Maka yang hendak diingatkan untuk kita semua di sini, yang dari pasal 17 pun dinyatakan tentang Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur itu, dari kekejian bumi, dia yang mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus, yang duduk di mana banyak air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk, menyatakan tentang dikembalikan kepada mereka sendiri perbuatan mereka yang jahat dan keji di mata Tuhan. Itulah mengapa sungguh begitu bahagia dan luar biasanya. Pasal 19 selanjutnya, perikop selanjutnya, nyanyian atas jatuhnya Babel. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga. Berbeda dengan apa yang dinyatakan di dalam Wahyu pasal 14, yang dimana di situ dinyatakan 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Tapi dari ini himpunan besar orang banyak di sorga, dan tidak dinyatakan berapa, karena mengingatkan untuk kita semua kesempatan masih terbuka. Tapi ingat, banyak yang terpanggil namun sedikit yang terpilih. Haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Dari awal dinyatakan dari, lalu selanjutnya bagi, lalu saat ini pada. Jadi semua oleh karenanya saja, bukan karena kuat hebat kita, tapi karena rencana Bapa surgawi melebihi apa yang manusia pikirkan. Tidak bisa menyelami dalam apa yang ditetapkannya untuk terjadi, sebab benar dan adil segala penghakimannya. Karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya. Dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu, menjawab pertanyaan orang-orang kudus yang ada di bawah mezbah, jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar? Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Karena mengapa dinyatakan mereka semua yang diam di bumi? Mengapa
berbuat jahat kepada kami. Karena ada pun yang telah melihat dan mengetahui hal itu, bahwa orang-orang ini melakukan kebenaran tapi mereka dibunuh oleh karena kesaksian yang mereka punya. Tapi orang-orang yang melihat dan mendengar itu malas tahu, menganggap hal biasa, tidak penting untuk diketahui mereka. Tapi itulah yang akan dibalaskan kepada mereka sendiri, apa yang mereka lakukan. Karena seperti yang tadi dinyatakan juga dalam Zakaria, bukan hanya bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa di sekitar Israel pun, mereka yang mengikuti Allah-Allah lain, mereka yang dekat tapi tidak menjadi bagian dalam apa yang adalah kepunyaan, kesayangan milik Allah. Karena di dalam kitab Yesaya dinyatakan untuk kita pasal 1 dalam ayat 18 dinyatakan tentang yang sudah dikuduskan, yang sudah ditahirkan, tentang mereka yang dipilih oleh Allah. Jika kamu menurut, maka akan menjadi putih seperti salju, dosamu yang merah seperti kirmisi. Untuk mengingatkan bagimu rencana Tuhanlah yang terjadi, maka tetaplah setia kepadanya, maka engkau pun akan melihat berkatnya. Tapi banyak yang tidak mau mementingkan itu, banyak yang lebih mau memilih menurut keinginan mereka sendiri. Tapi saat ini nyanyian atas jatuhnya Babel juga menjadi perbandingan dengan Babel yang menertawakan jatuhnya orang-orang kudus. Tapi itulah yang dibalaskan kepada mereka kembali. Bahkan selanjutnya pun untuk kedua kalinya mereka berkata haleluya, ya asapnya naik sampai selama-lamanya. Asapnya mengingatkan kita yang terjadi dalam Wahyu pasal 14 di bawah perikop pemberitahuan tentang penghakiman. Bahkan di situ dinyatakan seorang yang menyembah binatang dan patungnya menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Dan itulah yang hendak diingatkan untuk kita semua. Asapnya naik sampai selama-lamanya menjadi bukti bahwa hukuman yang Allah tetapkan bukanlah main-main hal sepele, namun yang akan terus berlangsung untuk mereka yang menyia-nyiakan waktu yang ada saat ini. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu, dan mereka berkata amin, haleluya. Maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu, pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Jika ini kedengaran suara dari tahta itu, maka siapakah yang mengatakannya? Tetapi daripada ayat yang terakhir dari Wahyu pasal 19 ayat 5 di bawah perikop nyanyian atas jatuhnya Babel ini mengingatkan kita tentang apa yang Tuhan Yesus firmankan di Wahyu pasal 3 di dalam ayat 2, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku, karena Ia pun telah menyelesaikan tugasnya yang diberikan Allah Bapa baginya di dalam dunia ini. Dan kembali bagi pribadi masing-masing kita, dari Babel tidak akan bangkit lagi. Nyanyian atas jatuhnya Babel layak dinyanyikan mereka yang mengalahkan Babel dengan tetap mempunyai kasih terhadap Allah dan terhadap sesama, yang mengalahkan kasih terhadap dunia. Maka kiranya lewat firman hari ini dari Wahyu pasal 18 ayat 21 yang sampai Wahyu pasal 19 ayat 5 mengingatkan untuk kita semua, Babel dunia ini tidak akan bangkit lagi. Dan dari ini pun Injil hendak bersaksi daripada akhir renungan ini. Injil hendak menyatakan tentang apa yang Tuhan Yesus izinkan dibukakan. Injil di dalam pergumulan, Tuhan Yesus membawa Injil memperlihatkan tentang apa yang terjadi pada saat tiba hari penghakiman. Ada seseorang, ia tahu kebenaran, bahkan dia juga sudah memenangkan jiwa dengan ia menyatakan kebenaran. Tapi saat maju ke depan di hadapan Bapa Surgawi, 24 tua-tua, terutama anak domba, di situ ia merasa takut sekali. Tetapi dibuka buku kehidupannya yang dimana malaikat menulis setiap detik, dan ternyata walaupun demikian hidupnya tidak sesuai kehendak Bapa Surgawi. Walaupun dia telah menyatakan kebenaran, tapi dia sendiri
sendiri yang berbalik dari kebenaran yang dia nyatakan. Dia sendiri yang menyimpang. Dan di situ dilambangkan tentang tulisan-tulisan itu dilambangkan dengan batu-batu yang keras-keras, menyatakan tentang hatinya yang mulai mengeras lagi, berbalik ke dalam jalan yang salah lagi. Dan saat itu tulisan-tulisan yang ada di dalam buku kehidupannya berubah menjadi hitam dan terbakar, sekaligus dengan bukunya itu membakar sampai habis, tidak ada sisa. Dan pada saat mau terbakar itu, orang itu mau berlutut untuk menangis, tetapi tidak layak, karena di dalam itu, di dalam gereja penghakiman, terutama di hadapan Allah Bapa, adalah kudus, tetapi dia yang telanjang, dia yang hidupnya tidak sesuai kehendak Bapa, dia yang sudah bertobat namun kembali lagi ke dalam jalan yang salah, langsung diseret dari kepalanya, dari lehernya diseret untuk keluar dari gereja penghakiman dan didorong untuk masuk di dalam api yang kekal, penghukuman bagi yang berubah setia. Itu dosa yang besar. Raja saja mati di dalam kitab Raja-Raja, ada raja yang mati karena dia berubah setia di hadapan Allah umat Israel. Dan itulah yang hendak diingatkan untuk kita semua. Berbanding daripada itu, orang yang benar Tuhan perlihatkan saat ia maju, ia memakai jubah keselamatan lengkap, tidak ada kotor satu titik pun. Tetapi saat dibuka buku kehidupannya, menjadi terang, bahkan seperti ada emas di dalamnya. Dan semua tulisan itu beserta bukunya terbang menjadi berkat untuk orang yang dihakimi itu. Dan daripada itu, ada yang hendak diingatkan untuk kita semua, seperti yang terjadi bagi Salomo saat ia dengan kekayaannya di dalam hikmat yang Allah berkati baginya, yang Allah nyatakan baginya sungguh begitu besar dan luar biasa, bahkan sampai dinyatakan dalam 1 Raja-Raja pasal 10 penghasilan Salomo dan kekayaannya. Tetapi di situ dinyatakan di dalam ayat 27, raja membuat banyaknya perak di Yerusalem sama seperti batu, dan banyaknya pohon kayu ara sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Dan dari kata pertama itu, banyaknya perak di Yerusalem sama seperti batu, yang dimana kiri kanan kita bisa lihat. Namun Salomo mempunyai banyaknya perak demikian. Tetapi berbanding daripada itu adalah apa yang tidak berguna, batu yang hanya ada sekedar itu saja. Bahkan seperti yang tadi diingatkan untuk kita dari perikop Babel, tidak akan bangkit lagi. Batu sebesar batu kilangan itu ada disiapkan untuk dibinasakan, melambangkan orang-orang juga mereka yang berubah setia. Padahal pada awalnya ditetapkan untuk dibinasakan memang benar, karena itu terjadi bagi semua orang. Tapi saat dia bertobat, apa yang menjadi janji hidup kekal juga berlaku baginya. Tapi saat ia berubah setia, penghukumannya lebih lagi baginya. Karena dituntut, engkau telah tahu, engkau telah memberitakan, engkau telah menyatakan, engkau telah melakukan, engkau berubah setia. Dan itulah yang hendak diingatkan untuk kita semua. Firman-firman ini, kebenaran yang dinyatakan ini, bukan hanya dari Wahyu pasal 1 sampai pada pasal saat ini, juga bukan hanya sekedar dari Matius sampai Wahyu saja, tapi dari kitab Kejadian, mengingatkan untuk kita semua tentang firman Tuhan adalah ya dan amin, menjadi penolong orang-orang yang percaya. Karena dalam hidup mereka jadikan firman yang terutama, bukan kata-kata manusia. Dan itulah yang hendak diingatkan untuk kita. Daripada kesaksian ini, kiranya kita mengingat ada konsekuensi di dalam kita bertindak, kita berkata-kata dalam kehidupan pribadi masing-masing kita. Seperti pengkhotbah nyatakan, pada akhirnya semua akan dibukakan, bukan di hadapan manusia untuk dipermalukan, tidak, tapi untuk dihakimi di hadapan yang maha kudus, di hadapan yang maha kuasa, hakim yang adil, Allah yang hidup sampai selama-lamanya, dari bahkan sebelum dunia diciptakan. Dan itulah yang hendak diingatkan untuk kita semua dalam firman hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sampai waktu Tuhan Yesus Kristus datang kembali ke dunia untuk yang kedua kali. Amin.